adalah konsinyasi. Apa sih konsinyasi? Marilah kita menyimak transaksi atau kejadian yang ada di sekitar kita. Penjualan barang dagangan dapat dilakukan langsung dari produsen ke konsumen, namun juga dapat dijual melalui perusahaan lain. Penjualan barang dagangan melalui perusahaan lain itu disebut juga dengan penjualan konsinyasi. Contoh penjualan konsinyasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Ibu Lina membuat pisang goreng setiap hari. Pisang goreng tersebut ada yang dijual langsung ke konsumen dan ada pula yang dititipkan ke toko dekat rumahnya. Penjualan yang dilakukan dengan menitipkan barang dagangan atau gorengan tadi ke toko dekat rumahnya adalah contoh penjualan konsinyasi dalam kehidupan sehari-hari. Penitipan penjualan barang dagangan dari suatu perusahaan ke perusahaan lain ini tidak dilakukan dengan cuma-cuma. Perusahaan yang menerima titipan barang dagangan juga mendapatkan keuntungan atas penjualan tersebut. Keuntungan tersebut tergantung perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Seperti penjualan pada umumnya, penjualan konsinyasi juga memerlukan pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi untuk penjualan konsinyasi berbeda dengan penjualan reguler atau penjualan biasa. Bagaimanakah cara mencatat penjualan konsinyasi bagi perusahaan pengamanat, barang dagangan, dan bagi penerima amanat? Marilah kita simak. Tahukah kamu tentang pengertian konsinyasi? Penjualan konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan barang kepada orang lain atau agen untuk dijual dengan pembayaran kemudian. Konsinyasi adalah penyerahan barang dari pihak pemilik ke pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, disertai amanat untuk dijual dengan upah berupa komisi tanpa disertai pemindahan hak. Konsinyasi merupakan penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian. Pengertian konsinyasi ada beberapa pendapat ahli. Mari kita simak salah satu pendapat dari ahli, yaitu Yunus dan Harnanto. Konsinyasi adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, kamu dapat mengetahui ada dua pihak yang terlibat dalam konsinyasi. Kedua pihak tersebut adalah pengamanat yang menitipkan barang atau pemilik barang dan komisioner, yaitu yang menerima titipan. Karakteristik penjualan konsinyasi. Hak milik atas barang. Karena hak milik atas barang-barang masih berada pada pengamanat, barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat. Barang-barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan sebagai persediaan oleh pihak komisioner. Jadi, hak milik atas barang-barang konsinyasi adalah ada pada pengamanat. Tanggung jawab terhadap biaya. Pihak pengamanat sebagai pemilik tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai dengan saat konsigne berhasil menjualnya kepada pihak ketiga, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian di antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Tanggung jawab. Pihak penerima barang dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya. Administrasi yang tertib harus diselenggarakan sampai saat
barang itu berhasil untuk dijual dan dilaporkan kepada pihak ketiga. Keuntungan konsinyasi. Keuntungan konsinyasi diatur dalam perjanjian konsinyasi, meliputi komisi penjualan, syarat pembayaran, syarat penyerahan, pengumpulan piutang, dan tanggung jawab atas kerugian-kerugian piutang yang dapat ditagih, serta biaya-biaya yang dikeluarkan oleh komisioner dalam rangka penerimaan, penyimpanan, dan penjualan barang, penyelesaian kepada amanat, serta bentuk dan jangka waktu laporan yang harus disajikan kepada pihak pengamanat. Berdasarkan itu, bagi pengamanat atau pemilik barang dapat memperoleh keuntungan atas penjualan konsinyasi. Yang pertama yaitu memperoleh daerah pemasaran. Konsinyasi merupakan suatu cara yang lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrikan, atau distributor. Terutama apabila ada barang yang bersangkutan merupakan produk baru dan belum dikenal, penjualan di masa lalu yang melalui dealer yang tidak menguntungkan, dan harga barang menjadi mahal dan membutuhkan investasi yang cukup besar bagi pihak dealer apabila ia harus membeli barang yang bersangkutan. Keuntungan yang kedua yaitu menghindari risiko-risiko tertentu. Risiko-risiko tertentu dapat dihindari oleh pemilik atau pengamanat. Artinya, barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada diri komisioner. Jadi lain sifatnya dengan perjanjian keagenan atau dealer. Yang ketiga, pemilik dapat mengendalikan harga atau bersifat ada pengendalian harga. Harga eceran barang-barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pengamanat. Jumlah barang-barang yang siap dipasarkan dan stok barang-barang tersebut. Jadi, harga barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pengamanat karena kepemilikan atas barang tersebut masih di tangan pengamanat, sehingga harga masih dapat dijangkau oleh konsumen, serta jumlah barang yang dijual dan persediaan barang yang ada di gudang mudah dikontrol, sehingga risiko kekurangan atau kelebihan barang dapat ditekan dan memudahkan untuk rencana produksi. Bagi pihak penjual barang konsinyasi atau bagi komisioner memiliki keuntungan yaitu yang pertama, terhindar dari kegagalan menjual barang. Komisioner tidak dibebani risiko menanggung kerugian bila gagal dalam penjualan barang-barang konsinyasi. Yang kedua, terhindar kerusakan barang dan keguncangan harga. Komisioner tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan konsinyasi karena semua biaya akan diganti atau ditanggung oleh pengamanat. Yang ketiga, adanya kebutuhan modal kerja yang berkurang. Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi sebab komisioner hanya berfungsi sebagai penerima dan penjual barang konsinyasi untuk pengamanat. Hak dan kewajiban komisioner. Hak dan kewajiban komisioner atau konsinyi. Hak komisioner biasanya dicantumkan dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis, yaitu 1. Mendapatkan komisi barang atas barang konsinyasi yang dijual. 2. Mendapatkan pergantian atas beban yang telah dikeluarkan sehubungan dengan penjualan barang konsinyasi. Adapun kewajibannya yaitu melindungi barang yang diterima dari pengamanatnya, menjual barang konsinyasi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengamanat, kemudian mengirimkan laporan yaitu 1.
secara berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi. Laporan perhitungan penjualan barang konsinyasi yang dibuat adalah yang meliputi jumlah barang yang diterima, jumlah barang yang dijual, berikut hasil penjualannya, beban penjualan yang menjadi tanggungan pengamanat, komisi, serta jumlah uang yang dikirim ataupun jumlah uang yang terutang. Metode penjualan atau penentuan laba. Dalam penjualan konsinyasi, metode pencatatan atas transaksi penjualan konsinyasi terdapat prosedur-prosedur pembukuan tersendiri yang biasanya diikuti oleh pihak konsinyor yang sering juga disebut metode penentuan labanya. Metode penentuan labanya dibedakan menjadi dua, yaitu metode laba terpisah dan laba tidak terpisah. Kita bahas dulu yang pertama, metode laba terpisah. Dalam metode ini, laba penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah dari penjualan reguler. Dengan menggunakan metode ini, maka dapat diketahui berapa laba yang dihasilkan dari penjualan konsinyasi. Pada dasarnya, apabila komisioner mencatat transaksi barang titipan dengan menggunakan metode laba terpisah dari laba atas penjualan reguler, komisioner akan membuat satu akun untuk menampung seluruh transaksi barang konsinyasi, yaitu konsinyasi masuk. Berikutnya, metode yang kedua yaitu laba tidak terpisah. Dalam metode ini, laba atau rugi penjualan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba atau rugi penjualan reguler. Hal ini menyebabkan perusahaan sulit untuk menentukan besarnya laba atau rugi penjualan konsinyasi dengan penjualan biasa. Metode tidak terpisah biasanya dilakukan oleh perusahaan yang penjualan konsinyasinya masih sedikit. Setiap transaksi yang berhubungan dengan barang titipan akan dicatat dalam akun nama pengamanat untuk mengetahui dan membedakan dengan barang sendiri. Bagaimana akuntansi bagi pengamanat atau konsinyor? Yaitu pada saat menjurnal. Menjurnal dilakukan bagi pengamanat, yaitu pertama pada saat menitipkan barang ke konsinyi, bagaimana menjurnal pada saat menanggung beban angkut ke konsinyi, bagaimana menerima laporan konsinyasi dari konsinyi. Poin penting yang harus kalian pahami adalah barang konsinyasi itu dicatat sebagai konsinyasi keluar, kemudian diberi nama supplier. Beban angkut pengiriman barang kepada konsinyi dicatat oleh konsinyor. Laba dihitung dari penjualan dikurangi HPP barang yang terjual ditambah dengan beban angkut ke konsinyi serta beban angkut ke pelanggan serta komisi untuk konsinyi. Untuk jelasnya, marilah kita ikuti penerapan akuntansi untuk konsinyor. Di layar sudah kelihatan transaksi penjualannya. Marilah kita jurnal. PT A sebagai konsinyor dan PT B sebagai konsinyi. Pada tanggal 1 Januari 2018, PT A menitipkan 5 unit motor kepada PT B dengan harga pokok 10 juta per unitnya dan akan dijual seharga 20 juta. Pada saat mengirimkan barang, kalau di jurnal dengan laba terpisah, kita jurnalnya debit konsinyasi keluar PT B 50 juta, kredit persediaan 50 juta. Transaksi ini apabila di jurnal dengan laba tidak terpisah, maka mencatatnya hanya memorandum. Dikirim 5 unit
motor konsinyasi kepada PTB untuk dijual seharga 20 juta per unit dengan komisi 20% dan biaya pengangkutan akan diganti. Beban angkut barang kepada PTB seharga 200.000 per unit. Maka akan dijurnal jika metodenya laba terpisah, kita jurnal konsinyasi keluar PTB 1 juta, kas kredit 1 juta. Untuk laba tidak terpisah tidak dijurnal. Yang ketiga, jika terjadi penjualan barang konsinyasi sebanyak 5 unit motor seharga 20 juta per unit, maka bagi konsinyor karena tidak mengetahui transaksi itu pada saat dijual, baik laba terpisah maupun tidak terpisah, jadi konsinyor tidak melakukan jurnal. Yang keempat, beban angkut barang kepada pembeli dari PTB seharga 500.000 per unit. Karena konsinyor tidak mengetahui kapan beban angkut itu dibayar, transaksinya itu karena terjadi di komisioner, maka konsinyornya tidak menjurnal, baik laba terpisah maupun laba tidak terpisah. Yang kelima, jika ada konsinyasi memperoleh penjualan dengan komisi 20 juta, berarti 20% dari 100 juta atas penjualan 5 unit, maka nilai barang komisi HPP-nya adalah 100 juta dikurangi 2.500.000 tadi dapat dari 500.000 per motornya tadi kali 5, kemudian dikurangi dengan 20 juta. 20 jutanya adalah tadi dari komisinya 20% dari 100 juta, berarti sama dengan 77.500.000. Itulah kas yang akan diterima. Maka jurnal untuk laba terpisah, kas debit atau piutang debit PTB 77.500.000 didapat dari 100 juta dikurangi 2.500.000 dikurangi 20 juta. Konsinyasi keluar PTB 22.500.000 didapat dari komisi dan dari biaya angkut yang tadi sudah dibayar oleh komisioner. Kemudian kredit konsinyasi keluar PTB sebesar 100 juta. Kemudian di jurnal lagi debit konsinyasi keluar PTB 26.500.000, kredit pendapatan konsinyasi 26.500.000. Itu jika pencatatannya laba terpisah. Jika laba tidak terpisah, maka jurnalnya kas debit atau piutang debit untuk PTB 77.500.000, beban pengiriman PTB 2.500.000, komisi debit 20 juta, penjualan kredit 100 juta. Jika saat melaporkan penjualan dengan komisi masih berupa piutang, maka PTB harus melakukan pengiriman uang kepada PTA, yakni di jurnal sebagai berikut. Untuk laba terpisah, debit kas kredit piutang PTB 77.500.000. Sama untuk laba tidak terpisah, jurnalnya juga kas debit piutang PTB kredit sebesar 77.500.000. Konsinyasi tak lengkap. Apa sih yang dimaksud dengan konsinyasi tak lengkap? Konsinyasi tak lengkap itu jika ada penjualan yang barang titipannya tidak terjual semuanya, maka akan muncul konsinyasi tak lengkap. Contoh, penjualan tadi kan ada dijual 5 unit, tapi hanya terjual 4 unit, maka akan terjadi konsinyasi tak lengkap.
Asumsi penjualan yang hanya 4 unit motor tadi berarti hanya laku 4 kali 20 juta. Maka kita bikin keterangan pembebanan oleh konsinyur HPP barang konsinyasi A 10 juta. Berarti kalau kita mendapatkannya 50 juta berarti pembebanan 4 unitnya hanya 40 juta. Pembebanan 1 unit yang belum laku 10 juta. Kita hitung masing-masing ya total pembebanan apabila lengkap laku terjual semua, dan kalau di sini konsinyasi tak lengkap berarti karena kita belum laku semua. Masih ada barang tersisa. Kemudian apabila ada biaya angkut ke konsinyi, tadi kan disepakati 1 unitnya 200.000. Maka kalau kita terjual semua, hitungan kita kan 200.000 kali 5 berarti 1 juta. Karena konsinyasinya yang terjual tidak lengkap berarti kita hanya bebankan 4 unit. 4 unit berapa? 4 kali 200.000 berarti 800.000. Kemudian kalau tidak lengkap berarti pembebanannya hanya 1 unit. 1 unitnya berapa? Berarti 1 unitnya ada 200.000. Pembebanan oleh konsinyi yang berupa beban angkut ke pembeli A 500.000 berarti kalau terjual semua, kalau lengkap ini terjual semua 2.500.000 karena 5 kali 500.000. Kalau pembebanan 4 unit berarti kita hitungnya 4 kali 500.000 berarti hanya 2 juta. Kemudian kalau tidak terjualnya berarti kita hitungnya hanya 500.000. Untuk komisi 20% kan dapatnya 20% karena kita jualnya hanya 4 ya. 20% dari 80 juta ya, 20% kali 20.000, 20 juta kali 4 kan 80 juta. 20% dari 80 juta kan dapat total pembebanannya hanya 16 juta. Pembebanan jika lengkap itu 16 juta, tapi karena kita jualnya hanya 4 unit berarti kita hanya dapat 16 juta. Pembebanan 1 unit kita belum dapat komisi, berarti yang 1 unitnya berarti kita komisinya kan masih 0. Kalau di total dari jumlah itu berarti total pembebanannya adalah 69.500.000, tapi karena terjual 4 unit pembebanannya hanya memperoleh 58.800.000 karena 1 unit yang belum terjual, akhirnya pembebanan yang belum terjual itu kita hitungnya 10.700.000. Bagaimana pencatatan konsinyasi pada PTA tadi? Dikirim 5 motor A10 unit berarti kan 50 juta. Beban angkutnya ke konsinyi A 200.000 berarti kan 200.000 kali 5 berarti 1 juta. Dibebankannya ke konsinyi, beban angkut ke pembeli tadi A 500.000 kali 5 kan berarti 2.500.000. Komisinya 20% dari 80 juta karena yang terjual hanya 4 berarti 16 juta. Total bebannya berarti kan beban angkut sama beban komisi yaitu 2.500.000 sama 16 juta berarti di total ada 18.500.000. Maka akan terjadi laba penjualan atas 4 motor adalah 21.200.000. Kita memperoleh pendapatan konsinyasi adalah 90.700.000. Saldo HPP 1 motor adalah 10.700.000. Dari mana sih 10.700.000? Mari kita hitung ya. Penjualan 4 unit motor 80 juta. Dari mana? 4 kali 20 juta. Kan 4 motor tadi yang terjual. Saldo HPP 1 unit adalah 10 juta. Karena harga pokok 1 motor adalah 10 juta. Tambahnya oleh konsinyur
Beban angkut ke konsinyi adalah 200.000. Satu motor kan yang belum laku. Kemudian oleh konsinyi beban angkut ke pembelinya adalah 500.000 untuk satu motor. Jadi saldo harga pokok per unit satu motor tadi 10 juta harga pokoknya tadi, yang harga pokok beli motor tadi. Kemudian transportnya yang ke konsinyi satu motor dihitung 200.000. Kemudian beban angkut ke pembeli satu motornya dihitung 500.000, jadi totalnya 10.700.000. Terima kasih Anda telah menyaksikan video konsinyasi 1 ini. Mudah-mudahan bermanfaat.